Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Hafiz. Kali ini saya akan mengerjakan lab 6.2.7, yaitu build a sample web app in a Docker container. Jadi yang pertama itu kita akan meluncurkan dev associate virtual machine-nya. Kemudian nanti akan ada create a simple bash script, terus create a sample web app, kemudian configure the web app to use website file. Terus yang kelima, create a bash script to build and run Docker container. Dan yang keenam, build, run, and verify the Docker container. Pertama, saya akan membuka terminal. Terus setelah input ini, maka saya akan lanjut ke input yang bawahnya, yaitu touch user input. Nah, setelah itu dilanjutkan, saya akan membuka file in the nano-text editor. Jadi di sini saya akan input nano user input. Kemudian sesuai instruksi, yaitu add the shebang to the top of the script. Kemudian lanjut ke step 4, yaitu kita akan menambahkan simple bash command to the script. Lanjut ke step 4, yaitu yang ini tadi. Dan enter. Lanjut ke step 5, yaitu di sini disuruh untuk kita exit nanonya dan save scriptnya. Jadi untuk exit itu, maka akan mencet rlx, kemudian save modify buffer, yes, file name, enter. Nah, lanjut ke step 6, yaitu you can run it directly from the command. Di sini saya akan coba untuk lanjut. Di sini kita akan nge-run, yaitu enter your name, Zaki, maka akan keluar seperti ini. Enter your name Bob, your name is Bob. Enter your name Zaki, your name is Zaki. Nah, selanjutnya ke step 7, yaitu change the mode of the script to an executable file for all user. Jadi lanjut change the langsung aja ini di copy, kemudian di paste, bentar. So ini ya, rwr 1 dev associate 86 Mei
Lanjut, input ini. Setelah itu input lagi yang terakhir. Enter. Nah, maka akan sesuai keluar seperti ini. Kemudian step 8 yaitu ini akan melakukan rename the file to remove the SH extension. Jadi yang pertama enter, kemudian lanjut execute the script from the command line. Jadi now the script can be run from the command line with the source command and out extension. To run a bash script with this command, you must use script with. Okay. Enter name Izaki, your name Izaki. Kemudian step 10 FVM. Nah, kemudian kita akan lanjut ke part 3 yaitu membuat sampel app. Jadi step pertama itu maka diharuskan untuk mendownload flash and open a port on the Dev Associate Virtual Machine Firewall. Maka ini akan dia akan melakukan download. Kemudian kalau ini udah ada, makanya akan keluar seperti ini. Kemudian di sini kita diharuskan untuk membuka sampel app, maka akan dibuka yaitu kayak gini caranya. No, and paste, enter, add to the lama. To this file. Kemudian create an instant device. Maka di sini kita input. Kemudian di sini kita diharuskan untuk mendefinisikan metode untuk mendapatkan IP address-nya klien. Jadi langsung aja enter. Kemudian lanjut ke step 6 yaitu mengkonfigurasi aplikasi untuk run di lokal. Jadi di sini kita menggunakan port 8080. Lanjut ke step 7, save your script and run. Jadi di sini kita untuk disuruh save. Jadi langsung Ctrl X, save modify, yes, name sample app, enter. Kemudian kita disuruh untuk input ini Python 3 sample app, enter.
Oke, ini hasilnya udah sesuai yang diharapkan, yaitu serving flash app, sample app, lazy loading, environment production. Kemudian keluar warningnya yaitu this is development server, do not use this. Ini karena ini server development, jadi kita itu dilarang untuk menggunakannya untuk production deployment. Kemudian debugnya off, terus ini runningnya itu di http 0.0.0.0 port 8080. Pastikan ini tuh berjalan dengan enggak, maka kita akan mencoba membuka di Chrome. Kemudian kita akan input ini nih. Aduh. Oke, jadi ini udah sesuai ya. Ini hasilnya sama. Ketika diklik, you are calling me from 127.0.1. Nah, ini adalah tampilan jika berhasil. Kalau misalnya tampilan yang keluar itu seperti ini, HTTP 400 byte request, maka kita harus ngecek di sampel request-nya ini. Berhubung ini hasil sesuai yang diharapkan, maka kita nggak perlu untuk ngecek di sampel app-nya. Kemudian di sini kemudian ini kalau ingin mencoba ini kita akan buka terminal lagi. Nah, jadi ada dua terminal. Nah, di sini agar untuk mencoba yang step yang bagian B ini, maka pertama cd devnet. Kemudian coba ini berhasil, enter. Nah, jadi ini hasilnya udah sama persis ya. Ketika dicoba maka keluarnya itu you are calling me from 127 sama dengan yang di Chrome tadi. Kemudian di sini kita akan stop servernya, ini di close dulu. Nah, demikian untuk part 3. Sekarang lanjut ke part 4. Oke, lanjut ke part 4. Jadi untuk part 4 ini tuh kurang lebih saya akan membuat sampel web app. Di situ ada index HTML, ada style CSS. Nah, jadi untuk caranya itu yang pertama enter, hasilnya sesuai request remote. Kemudian step 2-nya itu disuruh melakukan update the Python code for the sample web app. Jadi langsung aja masuk ke nano sample. Nah, ini karena udah kayak tadi, mungkin di sini kita bakal melakukan perubahan ya. Jadi kalau ini perbedaannya ditambah nih.
from as import render template. Oh ya, untuk pada bagian seperti ini tuh kita harus memastikan tidak ada typo, karena jika ada typo itu errornya itu bakal panjang. From class import render template sample class name sample root div main return. Oh, di return ini diubah render template index titik HTML titik 2. Nah, kemudian jika udah seperti ini, kita disuruh untuk save. Seperti biasa ctrl-x, save, yes, enter. Nah, kemudian jika sudah, maka seperti biasa melakukan deploy ke servernya. Enter. Oh, error. Oh, kan yang saya bilang tadi, jika ada typo maka dia akan nggak bisa. Jadi kita akan buka lagi. Loh, oh di sini nih ada typo. Nah, di sini kan udah kebuka nih. Kita coba membuka lagi di Chromium-nya. Nah, kita akan buka Chromium-nya di nah, udah kelihatan bedanya, jadi tulisannya jadi bold, terus size-nya jadi lebih besar, dan ada background-nya ya. Ini background itu biasanya dari CSS-nya, makanya dia warna berubah. Dan nih, jadi nih background itu dari sini ya teman-teman, dari body background like steel blue. Kemudian kita akan stop server lagi. Nah, lanjut ke part 5, yaitu kita akan membuat bash script untuk membangun dan melakukan Docker container. Nah, jadi Docker ini tuh dia tuh gunanya tuh untuk menyatukan atau membungkus aplikasi itu agar bisa dibawa ke mana aja gitu secara instan, tanpa perlu install ini itu di komputer. Jadi misalnya ini melakukan project bareng tim, maka tim itu tidak perlu untuk download A, download B, download C. Itu nggak perlu karena udah ada Docker container ini sendiri gitu. Nah, jadi pertama itu kita akan membuka
script filenya lagi seperti tadi dengan nama sampel. Oh, ini tuh beda dengan tadi. Kalau tadi itu underscore, ini tuh script. Nah, ini tuh kelihatan ya, ini new file. Ini sama ini di step 1, yaitu kita akan membuat temporary directories seperti yang sama pada sampel underscore app. Kita akan membuat directories si banknya itu ya. Jadi ini copy, lanjut copy the website directory sample app. Nah, pada directories ini maka saya akan menambahkan ini. Enter. Ke step 3, yaitu pada step ini tuh kita akan membuat docker filenya. Jadi in this step you enter the necessary base echo comments to the sample app file to create a docker file in template directory. Jadi docker file ini tuh digunakan untuk membangun kontainernya. Nah, jadi yang pertama itu kita membutuhkan Python running di container. Jadi maka kita harus menambahkan docker from command to install Python in the container. Oke, jadi yang pertama kita masukin Python-nya. Kita membutuhkan Python untuk running di container. Jadi kita akan menambahkan docker dari command untuk menginstal Python di container ini. Lanjut. Jadi sampel app ini tuh membutuhkan script untuk flash-nya itu yang di sebelumnya tadi yang ada typo itu. Nah, jadi kita akan menambahkan docker run command untuk run dockernya itu di container. Jadi ini enter. Kemudian container ini membutuhkan website folder dan sampel app script untuk aplikasi. Jadi ada docker copy commands, kemudian ini tuh untuk command copy-nya sekarang. Jadi command copy-nya ada 3, ada echo copy static, echo copy template, dan untuk sampel app-nya. Enter. Kemudian lanjut use the docker expose command untuk menggunakan port 8080 untuk di servernya. Lanjut lagi, yang terakhir, kemudian kita akan menambahkan docker cmd command untuk execute the Python script. Enter. Ini ketika udah sampai di step ini, maka kita akan save dulu ctrl-x. Do you enter. Nah, lanjut ke cd dan ada error, saya akan coba dulu.
komen. Khusus karena ini udah ini dan solusinya belum ketemu, sebentar. Oke, sebentar. ls Oh, karena ini temdirnya belum ada, maka akan saya buat dulu. Nah, jadi ini saya meminta bantuannya itu kepada AI ya, karena eh, saya udah nyoba dan saya nggak sadar kalau ini tuh terlewat. Sama coba buka dulu. Ini kan tadi udah masuk di temdirnya, maka kita akan ini. Bentar. Jadi terdapat masalah yaitu yang tadi, makanya akan saya buat ulang aja.
enter, exit, yes. Nah, setelah itu eh, setelah tadi itu saya menjalankan eh, berbagai macam troubleshooting, jadi ternyata tadi itu belum masuk ke template directory-nya. Maka saya melakukan perbaikan dan troubleshooting dengan bantuan AI. Kemudian di akhir tadi setelah base sample app, jadi ini akan run lagi sampai seperti ini. Nah, di sini kita akan melakukan perubahan karena error ya. Jadi di sini tuh terdapat error elemen banyak, tapi juga downloadnya berhasil, tapi juga ada errornya. Maka di sini saya akan melakukan perbaikan. Oke, yang mana tadi? Kemudian saya akan mencoba menjalankan ulang. Oke, tetap ada merah-merahnya itu, tapi ini warning ya. Nah, kita lanjut ke part 6. Jadi di part 6 ini tuh akan melakukan build, run, and verify the Docker container. Nah, jadi yang pertama itu kita akan melakukan execute the base script-nya itu. Oke, udah keluar hasilnya ya, banyak. Apakah sama cmd python 3 terus status. Oke, di sini ada statusnya ini saya copy dulu, takutnya nanti berguna. Karena ini udah sukses build-nya, maka lanjut ke step 2A, yaitu ini. Oke, udah sesuai. Kemudian lanjut ke step B. Kita notice the Docker file created by script. Open this file to see how it look and final word the echo command. Enter. Keluar expose 80. I2C.
enter. Kemudian di sini kita akan melakukan pada step 2D ini tes web app-nya, yaitu hasilnya itu bentar. Browser aja. Oh, ini nggak bisa karena belum run. Sebentar. Jadi tadi saya udah melakukan perbaikan karena ada eh, terdapat double gitu di filenya, makanya dilakukan perbaikan. Nah, sekarang ini kan karena udah bisa. Nah, ini you are calling me. Lanjut ke step lanjut ke yang 2E, yaitu mencari IP address-nya. Nah, di sini tuh didapat. Ini kita harus mencari interface-nya. Oke, ini udah sesuai. Sekarang kita lanjut ke step 3, yaitu ini. Nah, ini hasilnya seperti yang diharapkan. Bentar, ini saya nggak usah nih. Terus ls. Oke, setelah itu kemudian exit. Sekarang step 4, yaitu kita akan stop dan remove Docker kontainernya. Yang pertama ini.
14 menit. Kemudian setelah stop yaitu rm sample running, dan yang terakhir docker ps spasi strip a. Nah, oke, sekian dari saya untuk web 6.2.7 ini. Terima kasih.